Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiwin Aldika Witinarko. Saya dari Prodi Pariwisata dengan NIM 2450 3080 7111 Dan di sini saya akan menganalisis hasil dari topik-topik permasalahan yang sudah diberikan dalam UTS Studi Lintas Budaya dan juga memberikan penyelesaian atau solusi dalam perspektif lintas budaya. Oke, jadi yang pertama adalah persoalan pertama, yaitu wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Nah, seringkali wisatawan asing melakukan tindakan yang melanggar aturan budaya lokal dikarenakan kurangnya penerapan peraturan yang tegas dan efektif dalam lingkungan pariwisata. Nah, menurut Aprilia tahun 2022, pemeliharaan batas budaya ini menjadi penting agar komunitas dapat menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dan identitas sosial mereka. Tentunya dalam konteks interaksi dengan pihak luar seperti dalam sektor pariwisata, masyarakat sering menetapkan aturan atau batas tertentu yang harus dihormati oleh pendatang sebagai upaya melindungi tatanan sosial yang mereka junjung. Dengan demikian, diperlukan solusi yang tepat dengan menggunakan inovasi, yaitu pengenalan batasan suatu budaya lokal dengan menggunakan media sosial sebagai alat dan metode yang tepat upaya sosialisasi untuk wisatawan sebelum berkunjung. Lalu, permasalahan yang kedua adalah pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan. Maka dari itu, menurut Risdianto tahun 2022, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi antar budaya, termasuk kurangnya pemahaman tentang bagaimana sebaiknya masyarakat dan pengelola wisata bersikap, berkomunikasi, dan berperilaku terhadap pengunjung pariwisata, menyebabkan komunikasi yang terjadi tidak efektif dan bahkan bisa menyebabkan kesalahpahaman yang bisa berakibat buruk bagi citra desa wisata. Kerentanan ini juga bisa diperparah dengan kurangnya pemahaman tentang komunikasi antar budaya, mengingat pengunjung yang datang memiliki asal bahasa, adat, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda, yang harus disikapi secara proporsional, sehingga dibentuk solusi yang diberlakukan, yaitu pelatihan hospitality bagi tim pengelola wisata, pelatihan komunikasi antar budaya, dan komunikasi antar pribadi yang memungkinkan pengelola wisata mempunyai pemahaman tentang beraneka ragam karakter kepribadian manusia, sekaligus memahami keanekaragaman suku bangsa, bahasa, dan adat budaya yang dimiliki pengunjung. Lalu permasalahan yang ketiga adalah perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata atau yang didukung investor asing dan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan. Jadi menurut Skarningrum tahun 2019, konflik dalam pengelolaan pariwisata kerap terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Masing-masing membawa nilai sistem kerja dan ekspektasi yang berbeda, sehingga memicu tarik-menarik dalam pengambilan keputusan. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pendekatan modern yang dibawa oleh pihak luar seringkali memperkuat ketegangan, terutama jika komunikasi dan partisipasi tidak berjalan secara terbuka dan setara. Berdasarkan literatur solusi yang tepat, yaitu masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyepakati suatu perjanjian, terutama jika hanya disampaikan secara lisan. Kesepakatan yang tidak didokumentasikan secara tertulis rentan menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya bukti konkret yang dapat dijadikan acuan saat terjadi perselisihan. Oleh karena itu, disarankan agar setiap bentuk kesempatan dituangkan secara tertulis guna meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, lembaga atau pihak yang berwenang di tingkat lokal perlu menjalin kerjasama yang solid dan instansi pemerintah terkait dalam menangani dan menyelesaikan konflik, sehingga solusi yang diambil dapat bersifat menyeluruh dan adil bagi semua pihak. Lalu permasalahan terakhir ini yaitu adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Menurut Zubaidi, tahun 2014, wilayah dengan potensi alam yang tinggi sering menjadi target eksploitasi berlebihan demi kepentingan pembangunan ekonomi, seperti pembangunan pariwisata atau infrastruktur modern. Namun, pemanfaatan yang tidak terkendali ini kerap menimbulkan konflik karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan cara hidup masyarakat lokal.
Masyarakat yang selama ini hidup selaras dengan lingkungannya menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru yang tidak selalu sejalan dengan norma, tradisi, dan praktik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan antara tujuan komersial yang dibawa oleh pihak luar dan kepentingan lokal yang lebih menekankan pada keberlanjutan sosial, identitas budaya, serta ketertarikan emosional terhadap ruang hidup mereka. Jika tidak dikelola dengan bijak, eksploitasi semacam ini dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan memperdalam ketidakadilan dalam proses pembangunan. Maka solusi yang seharusnya dilakukan yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam alih fungsi lahan untuk pembangunan pariwisata perlu mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin kepada investor serta mendorong penguatan ekonomi lokal seperti intensifikasi pertanian dan pengembangan pusat ekonomi mikro untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi sekian dari pemaparan solusi atau analisis permasalahan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.